Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya harus mohon maaf Anda harus menyaksikan sedikit tadi ya tayangan di depan, tapi kita harus bahas hal yang sangat ironi dan sadis ini. Kejadian yang kemudian membelalakan banyak mata karena terjadi di bulan suci. Seorang perempuan atau dua orang perempuan begitu ya ditelanjangi dan diceburkan ke laut. Saya akan berbincang tentang bagaimana asal dan muasal dari kasus ini bisa terjadi. Tentu dengan narasumber yang sudah hadir di kiri dan kanan saya dan juga secara virtual bergabung. Saya akan sapa dulu ada Bapak AKBP Novianto Taryono, Kapolres Pesisir Selatan. Selamat malam Pak Kapolres. Malam Mbak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Saya sapa juga yang ada di studio Ibu Cik Juliati Hisham, sosiolog kita. Selamat malam Bu Cik. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, lalu kemudian ada Ustazah Yati Priyati, Komisi Dakwah MUI. Ustazah Yati apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Balkis, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mbak Hana Suryani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Mbak Hana, selamat malam. Selamat malam Mbak Balkis, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di meja Perempuan Bicara. Oke, sebelum saya langsung menanyakan perkembangan terbaru kepada Pak Kapolres Novianto, saya akan berikan dulu informasi berikut ini. Dua perempuan pemandu karaoke di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat diarak, ditelanjangi hingga diceburkan ke laut oleh warga. Peristiwa ini diketahui setelah ramai beredar video peristiwa tersebut. Korban yang berusia 19 dan 24 tahun telah melaporkan kejadian ini ke polisi setempat. Menurut polisi, kejadian ini dilatar belakangi kemarahan warga karena kafe buka pada bulan Ramadan. Hingga kini, polisi masih mencari pelaku peristiwa tersebut. Kejadian itu adalah sepekan lalu, ya, tapi kita baru mendengar kira-kira 1-2 hari belakangan ini karena kemudian diangkat oleh media. Kita ingin memperbarui informasinya tentu kepada Pak Kapolres. Pak, kita sempat terima Pak Novianto beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa ada 2 pemandu karaoke yang ditelanjangi dan diceburkan, begitu ya, ke laut. Lalu kemudian kita terima lagi kalau tidak salah ada perubahan, ternyata bukan pemandu karaoke tapi pengunjung. Lalu berbeda lagi, apakah memang ada kesimpang siuran dari identitas para korban? Silakan Pak Novianto. Jadi begini Mbak, setelah kita dalami pemeriksaan bahwa memang yang bersangkutan itu adalah pekerja di situ ya, atau lady companion. Namun yang menyebabkan kenapa kita sebut pengunjung, karena memang pada saat itu tidak ada tamu. Di situ memang posisinya mereka berdua sedang santai sambil bermain HP. Gitu. Tanpa disadari ternyata banyak sekelompok orang yang tahu-tahu menyeret mereka ke laut, mandi di laut sampai akhirnya dilucuti dan akhirnya dikembalikan lagi ke lokasi kafe. Kami sampaikan bahwa memang yang bersangkutan itu memang ternyata adalah pemandu lagu di kafe itu. Oke, jadi masih benar ya sampai sekarang memang identitasnya sebagai pekerja yang kemudian profesinya pemandu lagu di kafe tersebut ya, Pak Kapolres? Benar Mbak, benar. Oke, sekarang yang terbaru Pak, apakah para pelaku persekusi dan kekerasan seksual ini sudah ditangkap? Kita sudah meriksa 11 orang sampai dengan hari ini. Dan nanti malam insya Allah kita akan gelarkan untuk menentukan tersangka, nama tersangka dan jumlah tersangka. Jadi hari ini masih pemeriksaan juga di Polsek maupun di Polres, kita sedang intensif pemeriksaan. Insya Allah besok pagi kita akan tetapkan tersangkanya. Setelah itu nanti kita akan lakukan upaya paksa dan berita ini akan selalu kita perbarui, selalu kita update setiap perkembangannya. Pak Kapolres, saya sangat percaya banyak harapan yang ditaruh di pundak Kepolisian Resor Pesisir Selatan saat ini, Pak, karena ini sangat-sangat meresahkan begitu ya.
Boleh mungkin sedikit Pak Novianto dijelaskan alasan, mungkin ya tadi kan Bapak bilang ada 11 yang diamankan, besok akan diumumkan tersangkanya. Tapi apa sih sebenarnya alasan mereka melakukan ini terhadap 2 perempuan pemandu lagu tersebut? Kalau saya melihat dari motif, ya ini dugaan saya. Melihat dari video, ini ada unsur balas dendam atau sakit hati dari salah satu dari pelaku. Jadi salah satu dari pelaku ini ada menaruh emosi atau balas dendam kepada si korban, sehingga dia tega untuk menginstruksikan kepada orang-orang untuk melucuti pakaian si korban. Jadi kalau kami melihat, saya berulang-ulang kali saya lihat videonya, dan saya lihat ininya siarannya, itu ada motif tidak lebih daripada hanya kekesalan warga terkait dengan beroperasinya kafe di malam Ramadan. Lebih dari itu. Kalau saya lihatnya seperti itu. Namun kami sedang coba untuk mendalami tentang motif. Oke, baik Pak. Berarti tadi dugaan dari Pak Kapolres adalah ini bukan sekedar kekesalan warga yang menyidak atau merazia atau mendisiplinkan bahasanya kafe-kafe yang beroperasi pada saat bulan Ramadan, tapi kemudian satu orang yang kesal atau emosi terhadap pemandu lagu dan menginstruksikan. Berarti dia mengajak begitu ya Pak Kapolres ya dugaannya untuk kemudian melakukan hal itu. Karena memang posisi kafe dengan laut itu kan tidak jauh ya, bibir pantai itu ya. Jadi ada dugaan begitu, Pak? Kalau dari hasil wawancara sementara ya, memang ada yang dikenali oleh si korban, dan dia mendengar orang yang dikenal itu yang menginstruksikan agar melucuti pakaian dari si korban. Nah ini kan kalau menurut saya ada sesuatu hal yang janggal. Ada sesuatu hal yang perlu kami dalami hingga terjadi perbuatan eksekusi ini. Oke, berarti ada kemungkinan besar tadi satu orang yang diduga punya emosi dan kekesalan terhadap pemandu lagu kenal ya Pak ya dengan korban? Kenal, ya dengan korban kenal, dan korban mengenali juga dengan si orang itu. Atau mungkin salah satu pengunjung kafe juga? Kalau hasil dari wawancara, jadi orang yang diduga, ya kita ngomongnya diduga dulu ya. Itu adalah pemain keyboardnya dia, sedangkan si korbannya penyanyinya. Gitu. Jadi kan paling tidak dia pernah kerja bareng. Tapi dia kenal. Baik. Lalu kemudian tadi dugaan yang Pak Kapolres katakan ia mengajak banyak orang yang jumlahnya tadi kalau di total sekitar 11 orang ya Pak yang diamankan untuk melakukan hal bersama-sama. Oke, Pak, ada alasan tidak melakukan perekaman pada saat melakukan persekusi atau bukan persekusi ya, kalau dengan kondisi ini saya bisa katakan melakukan kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia mungkin dugaannya di situ. Ada alasan tidak Pak merekam itu? Silakan Pak. Sampai saat ini kita saya belum dapat informasi ya. Saya belum dapat informasi alasan perekaman itu, saya belum dapat informasi. Namun kita masih coba untuk fokus pada perbuatan pelecehan seksualnya. Kemudian sambil jalan pemeriksaan, kita juga akan mulai gali proses uploading video ke media sosial tersebut. Baik, Pak Novianto, saya ingin kembali Pak kepada diduga tadi ya, diduga satu orang yang kemungkinan punya dendam atau emosi terhadap pemandu lagu itu. Berarti posisinya pada saat itu dia tidak sedang di kafe atau sedang dari luar kafe dan mengajak orang bersama-sama, atau orang yang di dalam kafe yang diajak? Seperti apa Pak? Terduga itu ada di lokasi, ikut juga dalam proses penyeretan ke laut itu, ada di situ. Namun perannya, apakah dia yang megangin, apakah dia melucuti, ini belum tergambar. Namun saya belum dapat informasi lebih dalam. Namun informasi yang awal saya terima, si korban mengetahui bahwa salah satu orang yang meneriaki untuk melucuti pakaian ya si terduga itu.
Oke, apa yang sulit Pak? Ini kan sudah sepekan lebih 1 hari. Apa yang sulit diungkap? Apakah ada tekanan kepada korban sehingga ia juga sulit untuk mengakui sesuatu tentang orang-orang ini yang melakukan hal itu terhadap 2 pemandu ini? Begini Mbak, jadi di masyarakat itu sih menganggap bahwa perbuatan misalnya razia ya atau penertiban kafe-kafe itu adalah hal yang baik gitu ya. Apapun itu gitu. Namun kan kita nggak bisa melihat, harusnya kita melihat lebih dalam lagi bahwa penertiban boleh, namun ya harus ada aturannya. Ada juga hak-hak tersangka atau hak-hak orang lain di dalam sana yang juga harus dijunjung tinggi. Nah, bukan berarti judulnya penertiban, tapi bisa berbuat semaunya, kan nggak boleh juga. Nah, ini ada satu pihak, salah satu kelompok yang masih sependapat dengan itu, namun juga ada satu kelompok juga yang lebih mendalam, dia mengatakan itu ada orang yang terzulimi di dalam, dia harus mendapatkan memperoleh haknya secara adil. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kami kesulitan dan kami adalah menghadapi kelompok-kelompok yang yang kategori pertama, yang masih menganggap bahwa penertiban itu bisa melakukan hal segala-galanya. Nah, ini yang kami sedang agak kesulitan karena kita mengambil saksi-saksi dari kelompok ini gitu. Ya. Ini agak kesulitan. Tapi kami mohon doanya kita bisa masuk. Betul, pasti kita support Pak. Saya mau klarifikasi, berarti korban mendapat tekanan atau tidak Pak? Untuk kemudian mengaku, melapor terbuka begitu terhadap penyelidikan. Ada tekanan tidak kepada mereka? Kalau korban Ancaman dengan mungkin? penyidik itu terbuka, namun dari kelompok yang kategori pertama ini, mereka nggak juga memberikan penekanan, intimidasi atau intervensi kepada korban. Sampai saat ini kami belum dapat informasi apakah korban terintimidasi dari kelompok yang kategori pertama. Kita belum tahu. Baik, saya paham Pak, mungkin dari jarak ya, dari jarak kafe itu, Kafe Natasha Pasir Putih ya Pak ya, Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pasel itu jauh ya Pak dari pusat kota, mungkin 2 jam lebih di sana. Jadi kita sangat berharap malam ini kita bisa bantu untuk mengawal juga kasus ini. Kita akan kembali lagi Pak Kapolres dengan Bapak dan juga narasumber saya yang ada di studio sesaat lagi di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita sudah dengar tadi perkembangan terbaru dari Pak Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono. Saya mau ke Buci, dari penjelasan Pak Kapolres tadi nampak jelas, tapi jadi ada alternatif ya kemungkinan kenapa ini terjadi. Tapi yang dilihat dari kejadian ini Pak di mata Buci. Baik, terima kasih Ya. Mbak Manisang. Jadi begini, kalau kita lihat dengan penjelasan dari Pak Kapolres yang menyatakan seperti itu, bahwa kejadian ini ada 2 macam ya. Ada yang katanya tadi sesama ada di situ. Yang kedua adalah pelakunya juga terkait dengan masalah pribadi. Nah, ini memang kalau menurut kriminologi dan sosiologi, pelaku itu adanya di sekitar korban. Jadi kalau dia tidak ada hubungan dengan korban, insya Allah tidak akan terjadi kejahatan. Gitu. Nah kalau kita katakan tadi, kenapa terjadi kejadian ini? Nah, di sini kan mau memperlihatkan bahwa daerah Padang itu adalah memiliki norma yang dibuat oleh masyarakat setempat, yang berlaku di masyarakat setempat pada waktu tertentu. Ini terkait dengan bulan Ramadan. Jadi mereka mengeluarkan norma yang terkait dengan di bulan Ramadan tidak boleh ada kegiatan yang seperti itu. Nah, tetapi masyarakat itu tidak semuanya bisa menegakkan norma tersebut. Beda dengan negara itu menegakkan hukum, masyarakat menegakkan norma, tetapi norma hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sanksinya lebih kejam. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan berdasarkan kepada hal itu, maka si pelaku mengatakan bahwa ini adalah hak saya. Kamu sudah salah melakukan perbuatan ini. Terlepas motifnya dendam pribadi atau apapun. Iya, terlepas dari itu semua. Dia menggunakan tamengnya tadi, bahwa ini adalah keputusan masyarakat bahwa di bulan Ramadan tidak boleh ada kegiatan tersebut.
Nah, tetapi kita lihat lagi ini dilematis. Kenapa? Karena kalau memang misalnya tidak boleh sama sekali di kegiatan itu, tutup, yang rugi banyak, Mbak. Karena apa? Pemda nanti nggak dapat uang dari kegiatan tersebut. Mohon maaf ya, itu yang terjadi gitu loh. Nah, kalau memang misalnya memang benar-benar ingin tegas, ayo lakukan, tutup semua. Dan mereka yang bekerja di bidang industri tadi, berikan mereka jaminan bahwa mereka juga butuh hidup gitu loh. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah keinginan mereka melakukan perbuatan itu karena menegakkan norma, ya nggak bisa. Ada norma adat seperti itu? Norma itu dibuat norma kesusilaan namanya. Itu norma kesusilaan itu artinya bahwa norma itu dibuat oleh masyarakat, berlaku di masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Ya. Ada itu. Nah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, perbuatan tadi dengan dia menelanjangi, terus kemudian katanya meremas-remas Ya, melakukan kekerasan seksual. payudaranya dan kekerasan seksual. Nah, ini sudah bertentangan dengan undang-undang hukum pidana dan bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang nomor tahun 99 ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ya nggak bisa lah. Kok bisa seenaknya begitu orang diperlakukan sesuka-sukanya. Dia kan juga punya hak asasi. Apapun profesinya. Apapun juga. Nggak bisa seperti itu karena itu sudah dijamin oleh negara. Ya. Norma itu berlaku di masyarakat, hukum itu berlaku pada seluruh masyarakat. Jadi kedudukannya dia lebih rendah. Maka norma itu harus tunduk pada hukum negara. Oke, saya cross check dulu nih ke Mbak Hana sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Sidak razia semacam ini biasanya berakhir seperti apa sih? Yang paling ekstrim ya yang Mbak Hana sempat dapatkan informasinya? Ya, jadi sejak itu sudah lama Mbak Balkis tidak berlangsung lagi. Dulu ada beberapa ormas yang melakukan sweeping. Itu sekitar mungkin 10 tahun lalu lah gitu. Kalau kesini-sini sudah nggak ada, cuman yang masih justru kami sering diresahkannya itu dengan operasi-operasi gabungan dari aparat gabungan. Justru itu juga sering saya suarakan, agak meresahkan gitu. Ya karena ini stigma ya. Jadi tempat hiburan itu selalu saya bilang tempat hiburan itu usaha legal. Halal, tinggal lihat dari sisi mananya gitu. Lalu stigma yang dibangun, tapi saya bingung ya. Justru Jadi harus hati-hati juga mengatakan antara legal dan halal kan, karena kan. Oh ya, kalau legal ini adalah legal. Agama. Ya, Legal kalau ya. stigma halal, Iya. kita baca sendiri dari Kemenaker bilang. Kayak tadi profesi pemandu karaoke adalah profesi yang halal. Makanya sekarang dibundel, dilindungi oleh undang-undang dan SKKNI gitu. Nah terkait tadi izin terkait untuk sweeping dari ormas belakangan ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Justru yang kerap kali kita dengar itu adalah operasi gabungan dari aparat itu di bulan puasa gitu. Kadang ada dari instansinya jalan sendiri atau dari gabungan-gabungan. Ini justru yang meresahkan. Karena memang di bulan Ramadan ini kan hiburan itu tidak boleh jual alkohol. Seperti itu. Dan jam tayang. Jam tayangnya ini memang sempit sekali. Bagaimana mungkin karaoke dibuka jam 8.30, tutup jam 12. Nah ini kan makanya kembali peraturan-peraturan yang memberatkan ini adalah kembali kepada stigma. Gitu. Tapi 10 tahun tidak pernah ada kejadian tadi ya, sidak atau razia. Melihat fenomena yang sedang terjadi ini, apa yang ada di benak Mbak Hana? Ya, jadi sebetulnya saya kan di dunia hiburan ini sudah 25 tahun. Jadi lumayan banyak mengalami peristiwa-peristiwa. Nah dengan adanya ini justru membuat saya shock, jadi shock gitu. Kenapa ini kembali lagi mundur sepertinya gitu. Tapi kalau menurut saya ada beberapa opsi sebetulnya. Kalau kita lihat sebenarnya masyarakat sekarang udah pintar kok. Mereka udah nggak, justru masyarakat itu, area sekitar kita, masyarakat itu justru lebih memahami. Mereka juga tahu, mereka nggak, masyarakat udah tahu kok mana yang
ibaratnya gini, stigma itu di tempat hiburan, mau nakal tuh bukan hanya di tempat hiburan. Oke, tapi stigma karaoke itu kayak seperti yang kita lihat di Iya. Kalau kita ngomongin masyarakat Sumbar, sekitar, Mbak iya. Balkis, justru ada bounding di situ. Karena mereka justru tahu mana yang, oh ini benar, mana yang salah, pelanggaran-pelanggaran itu justru mereka yang tahu. baik. Kayak gitu. Nah, terkait masalah ini justru itu ya saya berpikir kenapa ini baru terjadi setelah Ramadan ini mau berakhir atau di tengah-tengah. Ya. Kalau memang itu mau diberlakukan dari awal kan, ada Aturan. himbauan-himbauan, misalnya ada aturan perdanya seperti apa, ya dari RT RW bisa dilakukan sosialisasi kan dengan Baik. menggerakkan Karang Taruna gitu. Baik. Nah, tapi dengan melihat ini saya kok curiga ya. Seperti mungkin ada faktor X lain. Ya tadi ada kemungkinan satu, ada faktor pribadi gitu, Ya. atau faktor lainnya kita nggak tahu, mungkin ada, maaf ya, ini yang sering terjadi di tempat hiburan adalah kalau udah bulan Ramadan mau Lebaran ini banyak sekali orang ketok pintu untuk minta pungli gitu, minta THR-an gitu. Nah ini kan yang kita harus pertegas lagi. Baik, saya underline garis bawah tadi Ustazah Yati ketika Mbak Hana juga katakan profesi pemandu lagu pun sudah diakui sebagai profesi yang legal di bawah Undang-Undang Hukum Indonesia. Oke, Ustazah Yati ini mungkin agak berat juga buat Ustazah karena melihat ini harus secara keseluruhan. Yang terjadi kita masih menunggu dari kepolisian memang, tapi apa yang terjadi yang kita terima sejauh informasi saat ini, Ustazah Yati, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat kita? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang kita cukup prihatin ya, ini di bulan suci, bahkan ini di hampir penghujung bulan Ramadan. Ya. Itu makanya Allah hadirkan di antara 12 bulan, itu 1 bulan, ada bulan suci untuk membasuh kita manusia yang rentan dengan dosa. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena ini terjadi, satu sisi ada manusia ya yang berusaha bagaimana mensucikan bulan Ramadan ini dengan itikad baik. Ya. Karena memang ini bulan spesial, sesuatu yang bisa memancing perbuatan maksiat yang di luar sana kita tidak tahu, yang bisa mengganggu kehusuan ibadah. Pada sisi lain ada banyak hal ya yang terjadi di luar sana juga terkait dengan profesi, pekerjaan segala macam. Kalau saya memandangnya dari sudut agama, setiap kita manakala melihat kemungkaran, yang disebut mungkar itu adalah sesuatu yang merusak marwah agama. Nilai-nilai luhur ajaran agama, terlebih lagi terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan. Katakanlah misalnya perbuatan maksiat atau yang mengarah kepada maksiat. Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan itu sebagai seorang muslim. Karena syarat dan ketentuan berlaku ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Apa kriteria yang mesti dimiliki? Itu tadi makanya. Ini harus dilakukan oleh orang yang berilmu. Makanya kata Ibnul Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu penuntun amal. Ketika ada perbuatan yang tidak dibimbing dengan ilmu, mungkin perbuatan itu dinilai baik, mencegah seseorang melakukan perbuatan yang menodai kesucian bulan Ramadan. Tapi ketika tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya yang keluar adalah hawa nafsu. Nah, kriteria yang kedua masuk tadi, niatnya untuk apa melakukan ini? Kalau memang niatnya adalah baik, maka nahi munkar ini, mencegah perbuatan munkar ini harus dilandasi dengan ridha Allah. Nilai-nilai syariat yang benar, bukan macam-macam tadi alasannya, inilah itu kan begitu. Itu berarti udah keluar dari jalur aturan agama. Dan tidak seperti itu menjemput seseorang yang katakanlah tanda kutip kita anggap berada di jalan sesat. Jangan anggap manusia itu seperti setan yang terkutuk, ini beda. Dakwah itu adalah mengajak orang yang dalam kesesatan dituntun ke jalan yang benar. Maka masuk kepada syarat yang ketiga, yaitu dengan cinta dan kelemah lembutan. Nah inilah yang membawa orang pada kesadaran. Jadi kalau caranya seperti itu, yang ada adalah trauma, ketakutan. Lalu mau dibawa kemana ya ketika kita melihat orang-orang yang sesat ini kalau caranya seperti itu. Pasti kita akan bersimpangan dengan pesan-pesan agama yang tujuannya adalah bagaimana kita mengajak orang ke jalan yang benar di tengah-tengah hingar-bingar kehidupan yang mungkin luar biasa. Ini banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih Ustazah Yati. Dari sini kita sedikit ambil kesimpulan kecil bahwa secara norma saja tidak ada cara seperti itu.
secara bisnis model saja tidak ada apa yang dilakukan oleh para mungkin pelaku-pelaku tadi ya, dan kemudian secara agama apalagi tidak ada tempat untuk melakukan hal serupa. Saya akan bertanya di segmen berikutnya nanti dengan Pak Kapolres bagaimana penegakan hukum yang akan menanti para pelaku dan bagaimana hak-hak korban yang harus dijaga. Sesaat lagi. Kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin juga bertanya kepada Pak Kapolres, Pak Novianto, ini mengenai ke depannya. Sekarang beberapa orang sudah diamankan begitu ya, atau mungkin dilakukan pemeriksaan pada mereka, ada 11 kalau tidak salah, tadi saya dengar informasi dari Bapak. Apa sih yang dugaan atau mungkin jeratan hukum yang bisa saja dikenakan kepada mereka karena melakukan banyak sekali tadi ya, kekerasan seksual, kemudian mungkin persekusi, kemudian melakukan perekaman tanpa izin, kemudian menyebarkan video dan juga melakukan pengerusakan terhadap kafe tersebut. Silakan Pak. Terhadap peristiwa ini kita akan membuat menjadi 3 bagian. Yang pertama yang memenuhi unsur pidana dari Undang-Undang Kekerasan Seksual. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah Undang-Undang Pornografi dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, kita juga akan cari yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut dari aspek Undang-Undang KUHP, khususnya pasal 170 atau pengerusakan. Jadi nanti akan kita bagi 3, penyidikannya akan kita bagi 3, kita akan pilah satu persatu mana di antara saksi dan tersangka nanti yang memenuhi unsur di antara 3 bagian ranah undang-undang yang kita terapkan. Oke Pak, berarti ancaman hukumannya untuk masing-masing 3 bagian itu seperti apa Pak? Tunggu sebentar, kalau kami belum spesifik melihat unsur pasal berapa tersangka ini dapat dijerat, namun kami pastikan mereka semua dapat ditahan. Ya, hasilnya ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi kita pastikan mereka semua bisa dapat ditahan. Oke, berarti bisa terkena pasal berlapis ya Pak ya? Masing-masing pasal tadi 5 tahun minimal, mungkin di atas 5 tahun maksimal. Nah, ada yang dia terpenuhi unsur di kekerasan seksualnya saja, ada yang dia juga masuk di kekerasan seksual, masuk juga di pornografi dan ITE, ada juga yang dia masuk di 3 aspek tadi, sampai dengan pengerusakan pun dia masuk juga, ada juga. Jadi juga ada juga yang hanya 1, ada 2, ada yang 1, ada yang 3. Macam-macam, tergantung nanti hasil dari pemeriksaan dan pemenuhan unsur pasal. Oke, saya mau ke Bu Ci. Cukup terima kasih Pak Novianto. Dari penjelasan Pak Kapolres tadi cukup lega nggak tuh mendengar tadi ada 3 bagian tuntutan hukuman yang nggak bisa zat begitu. pidana. Nggak bisa begitu ya Mbak. Karena kalau tadi dikatakan ada 3 bagian, yang mana yang mau dibagi-bagi? Tergantung perannya masing-masing. Nah itu. Tapi di sini kan hukuman dan pasal bisa diberlakukan kalau udah ketahuan modus dan motifnya. Ini belum ketemu. Modus dan motifnya itu belum ketemu Mbak. Nah jadi si Kapolres tadi itu kan hanya sekedar memberikan berarti pendapat. baru dugaan ya? Berdugaan. Karena ini belum ketemu. Artinya apa modusnya, apa motifnya, itu yang harus kita temukan dulu gitu loh. Nah kalau tadi misalnya modusnya tadi karena benci, mungkin ada cinta ditolak, si cewek tadi yang umur 19 tadi gitu kan. Nah dia melakukan perbuatan itu si cowok tadi, ya kan beda lagi hukumnya. Nggak bisa dia memperlakukan itu. Tapi semuanya itu adalah tentang Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah tetapi dari modus-modus yang tadi, modus dan motif itu berbeda-beda. Kalau saya masih penasaran dikatakan tadi belum ketemu si pelakunya itu. Nah nggak mungkin. Karena pelaku itu pasti berada di suatu komunitas. Komunitas itu pasti sudah bisa diketahui oleh pihak kepolisian. Yang keras, yang santai, itu ketahuan. Saya kasih hak jawab ya oleh Pak Kapolres, silakan Pak bisa menanggapi Ibu Ci barusan. Yang mungkin masih penasaran, sepertinya pelaku itu ada sebenarnya, begitu. Dan sudah terjerat begitu. Bagaimana Pak? Silakan. Begini Mbak, Bu mohon izin. Jadi
Di antara 11 saksi itu, kami sudah menduga ada tersangka di dalam. Tentunya untuk menjadikan seorang itu tersangka, kami harus juga memenuhi unsur pasal sesuai dengan peristiwa dan fakta yang ada di lapangan. Dan ini harus hati-hati. Artinya kita harus ada namanya asas proporsional dalam penerapan pasal. Sehingga orang itu benar-benar dapat kita pidana sesuai dengan perbuatannya yang terjadi pada peristiwa pidana tersebut. Jadi kami memang sudah menduga, sudah ada beberapa nama di antara 11 orang itu, namun kami harus hati-hati menerapkan unsur pasalnya. Dia akan diterapkan di pasal yang mana? Apakah dia kena undang-undang kekerasan dalam kekerasan seksual? Apakah dia kena di undang-undang ITE dan pornografi? Atau dia malah ketiga-tiga? Nah, ini kita harus benar-benar hati-hati, dan kita juga harus benar-benar mensinkronkan antara perbuatan dengan saksi-saksi yang ada di TKP yang memberikan keterangan tentang keterlibatan dan peran dari si pelaku tersebut. Jadi insya Allah Ibu, besok kita akan umumkan, insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan, besok kita akan umumkan tersangka-tersangkanya siapa saja sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan unsur pasal dan pasal yang dijerat kepada yang bersangkutan. Mohon doanya ya Bu. Oke, Pak Kapolres, apakah mereka yang berperan melakukan pembiaran karena berada di TKP tapi melakukan pembiaran juga masuk dalam bagian itu? Kita lihat isi pasal, klausul pasalnya. Kalau memang ada dalam pasal melihat tapi tidak melaporkan atau melihat tapi tidak mencegah, itu kita akan kenakan. Ya siapapun itu yang ada di TKP tentunya harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kalaupun memang diatur dalam undang-undang yang ada. Kalau memang tidak diatur dalam undang-undang, ya mohon maaf kita juga harus proporsional bahwa mereka juga tidak dapat bertanggung jawab terhadap pidana. Oke, baik Pak, masih sangat berharap besar untuk pengumumannya di besok hari ya. Ini menjadi jawaban dan nanti kita lihat bagaimana pasti ketegasan sangat serius dari kepolisian. Kita sangat perhatian Pak dengan kasus ini karena ini jauh sekali dari pusat kota begitu ya. Saya yakin butuh sekali dengan perhatian ini. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara sesaat lagi. Baik, kembali di Perempuan Bicara. Saya mau ke Mbak Hana dulu. Mbak Hana, jadi dari penjelasannya kita kan mesti belajar dari sebuah kasus ya. Berarti hiburan malam ini kalau bertemu dengan norma adat, norma masyarakat atau mungkin aturan daerah yang berbeda-beda itu harus seperti apa sih menyamakan standarnya, siapa yang harus punya wewenang itu? Ya karena kita tunduknya sama kalau daerah dengan otonomi kan Mbak, perda ya pasti kita ikut perda. Contoh juga Jakarta, kayak kemarin kita awal harus libur, tengah-tengah libur lagi, libur dengan lalu dengan masa operasional kita cuman berapa jam itu aja kami terima. Dan terkait masalah peraturan-peraturan di daerah, intinya sebetulnya pengusaha karaoke, intinya gini, kalau karaoke ini beratnya adalah sampai hari ini beban buat kami adalah stigma. Ya. Sementara sekarang ini ada fenomena yang lebih besar lagi. Karena pemandu karaoke itu udah hampir nggak ada. Udah susah. Rekrutmen itu udah nggak ada. Dan sebenarnya yang masuk ke dalam pemandu karaoke itu adalah betul-betul orang yang memang sebenarnya suka nyanyi. Ada, ternyata ada gitu. Dan mereka itu setelah saya lakukan pembinaan, mereka nurut kok. Bagus. Jadi memang ini stigma ini tolong tolong dihilangkan. Dan ini yang membuat saya sedih adalah kenapa yang selalu disalahkan adalah perempuannya. Which is ini adalah anak-anak muda, perempuan muda, anak-anak baru lulus atau bahkan nggak sekolah. Nggak ada background sekolah gitu. Dan kenapa selalu mereka? Kenapa nggak dilihat dari pelakunya? Orang-orang atau pengunjung atau tamu-tamunya yang oknum-oknum ini yang yang justru merayu anak-anak ini. Lah, sekarang kalau mereka tidak dirayu, ini kita ngomongin apabila ada pelanggaran. Apabila ada pelanggaran sampai stigma itu terjadi, ada prostitusi dan macam-macam. Yang mengiming-imingi uang siapa?
gitu. Kalau gratis nggak mungkin orang mau. Nah ini setelah pandemi, ini di dunia karaoke itu game changing. Dan ini menjadi perhatian saya. Saya selalu teriak di mana-mana juga bahwa sekarang saya setiap menit itu, setiap hari hampir selalu mendengar prostitusi online. Ini lagi sangat marak. Jadi pemandu karaoke udah nggak bisa gini, itu udah jelas tidak bisa disalah-salahkan lagi. Bagaimana semua orang sudah bisa melakukan prostitusi online dengan gampang mendownload aplikasi izin. Kita semua tahu, nggak usah sebut nama, mungkin tahu. Harganya sekarang sudah sekitar 150.000 sudah bisa dilakukan kayak gitu. Justru itu menjadi fokus saya. Nah, sementara pemandu lagu ini sudah dibundel oleh pemerintah, yaitu tadi melalui pembinaan-pembinaan SKKNI, bahwa memang pemandu lagu ini adalah satu pekerjaan. Ya, gitu. Stigma yang menjadi masih PR ya. Ini udah 25 tahun Mbak Hana pasti sangat asam garamnya sangat terasa sekali. Oke, saya mau ke Ustazah Yati. Dilema ya ternyata ya Ustazah Yati ya, berada di posisi seperti ini, ada stigma, ada norma adat, ada hukum agama, ada hukum Indonesia. Bagaimana kita harus menjadi orang yang tetap ada di dalam kebenaran begitu ya, tapi juga tidak kemudian menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Ya, saya sering sekali mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Berada dalam kondisi dan situasi apapun ya kita wajib memberikan sesuatu itu yang membawa kesejukan untuk orang lain. Karena dakwah ini kan sifatnya mengajak, ya menyeru seseorang, dan kita ingin memberikan suluh penerangan pada seorang. Jadi ketika kita mencontoh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah yang menarik ini. Ketika ada seorang Baduy datang ke masjid, di sana ada Rasul dan sahabat. Nah, orang Baduy itu mohon maaf pipis di dinding masjid. Nah, sahabat kan emosi karena masjid itu kan suci. Nah, tapi ketika sahabat mau beraksi, apa kata Rasul? Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Jadi ini adalah contoh teladan ketika kita melihat betapapun fenomena yang terjadi pada saat ini, ketika kita merujuk kepada jalur agama, ya ajaklah seseorang itu sehingga begitu mereka menemukan agama, mereka menjadi sejuk dan menjadi indah. Ya, dan mereka bisa menemukan kedamaian di sana. Jadi apapun kuncinya bagi kita, para penyuluh agama, para dai, para penyeru, ya karena ini adalah memang tugas kita semua. Bahkan seseorang tidak bisa disebut beriman ketika dia belum watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bisa mengajak orang lain pada kebenaran, bisa mengajak seseorang bagaimana bersabar atas segala hal yang terjadi. Nah, maka tujuan kita berada pada sisi kebenaran itu bukan hanya benar secara pribadi. Bagaimana kita juga berfungsi untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi agama tidak ada yang dilema ketika kita tetap berpegang teguh kepada istiqomah pada ajaran yang benar ini. Hanya tiap-tiap orang itu berbeda cara menyampaikannya. Ada caranya anarkis, keras. Nah, yang sebenarnya hakikat yang paling akurat adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah itu sesuatu yang bisa tutur kata menukik seseorang, dan mau itu hasanah, contoh teladan yang baik ya. Dan wajadilhum billati hiya ahsan ya, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam jalur yang benar ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin secara singkat ya masing-masing apa yang diharapkan menjadi output dari penyelesaian kasus ini Mbak Hana secara singkat? Iya, harus ditindak setegas-tegasnya, Mbak. Dan semoga tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Baik, Bu Ci, secara singkat saja. Kasus ini harus diselesaikan secara terang benderang, tidak mempergunakan alibi yang lain, dan tidak menggunakan aturan-aturan yang menurut itu adalah pembenaran dirinya sendiri. Baik, Ustazah terakhir, singkat. Mencegah kemungkaran, jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lainnya. Ya, jadi ketika kita melakukan amal kebajikan, yang terjadi adalah kebajikan yang lebih baik, bukan menimbulkan efek kemungkaran yang berikutnya. Karena jika terjadi begitu, Allah dan Rasulnya sangat membenci, meskipun kemungkaran itu sendiri jelas di awalnya dibenci. Ya, terima kasih Ustazah Yati, terima kasih Bu Ci, terima kasih juga Mbak Hana sudah memberikan waktunya, dan juga Pak Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono yang sudah bergabung. Pak, kami terima kasih sekali atas waktunya, dan kami masih sangat-sangat berharap Pak bahwa pengumuman besok siapa saja tadi dugaan-dugaan tersangka-tersangka yang
akan diumumkan ini akan menjadi titik terang dari kasus ini. Terima kasih Pak Kapolres. Ini jadi akhirnya jumpa kita di Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.